Jika kita memberi peringkat pada film-film romansa, saya rasa setiap orang memiliki tempat tersendiri di hati mereka untuk film-film tersebut. Meskipun pesan yang disampaikan oleh film tidak bisa dijadikan acuan nilai hidup, beberapa inti emosional yang diungkapkan seringkali secara langsung atau tidak langsung menjadi seperti mercusuar yang berdiri tegak di seberang sana, memandu kita di jalan hidup yang berliku, tanpa ujung, penuh kebahagiaan ataupun kebingungan. Sebelum menonton film ini, saya sering berkata bahwa saya tidak suka kisah cinta yang terasa seperti pertemuan cola dan permen mint, terlalu meledak-ledak. Tapi, apakah esensi cinta memang tidak melibatkan percikan-percikan penuh gairah yang terjadi secara kebetulan, seperti bunga yang jatuh dan menimbulkan percikan api? Ketika air hangat yang tenang bertemu dengan lemon yang sedikit asam, sensasi segar yang membelai lidah itu, bukankah juga layak untuk dijalani, dibiasakan, dan diresapi dengan penuh kehalusan seumur hidup? Seperti kebanyakan drama klise, cerita dimulai dengan seorang pemuda miskin bernama Robin yang pergi ke kota besar untuk mencari penghidupan. Di sebuah pesta, dia langsung terpesona oleh Diana, seorang gadis kaya yang anggun dan mempesona, sampai kehilangan akal sehatnya. Teman-temannya yang menyadari gelagat ini, dengan bijak memperingatkan dia untuk tidak mendekati gadis itu. Mereka mengatakan bahwa orang tua Diana tidak akan pernah mengizinkan noda menyentuh bunga yang mereka jaga dengan penuh perhatian. Jika Robin kehilangan masa depan cerahnya yang diperjuangkan dengan susah payah hanya karena ini, itu akan sangat tidak sebanding. Kata-kata teman-temannya mungkin sulit diterima, tapi sebenarnya itu adalah nasihat yang baik. Namun, Robin pada dasarnya adalah orang yang tidak suka terikat oleh aturan. Semakin mustahil sesuatu didefinisikan, semakin besar keinginannya untuk membuktikan kemungkinan itu melalui hasil nyata. Pukulan luar biasa Robin itu, seperti kilat yang menggelegar, tidak hanya memenangkan sorak-sorai penuh semangat dari para penonton, tetapi juga membuka sedikit celah di hati Diana, yang selama ini bersikap tenang dan menjaga jarak. Setelah itu, Robin seperti tambalan yang terus melekat, setiap hari mengelilingi Diana tanpa henti. Seiring waktu, perasaan yang mulai tumbuh ini perlahan-lahan juga memengaruhi Diana. Hubungan di antara mereka pun semakin hangat seiring berjalannya waktu. Robin sangat menyadari bahwa seorang gadis seperti Diana tidak peduli pada harga atau kemewahan sebuah hadiah, juga tidak akan terpesona oleh pujian-pujian kosong yang hanya mempermanis kata-kata. Satu-satunya cara untuk mencairkan hubungan mereka adalah dengan secara tulus mengungkapkan nilai perasaannya. Namun, Robin saat itu tidak menyadari bahwa sejak pukulan yang mengejutkan banyak orang itu, Diana sebenarnya sudah mulai tertarik padanya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berkembang secara alami. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap menarik bagi Diana, Robin menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk merencanakan kencan berikutnya. Baginya, memenangkan hati seorang gadis mungkin bisa dicapai dengan penampilan yang memukau berkali-kali, tetapi mempertahankan hubungan membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh di setiap langkah. Usaha inilah yang dirasakan Diana dengan jelas dari Robin. Namun, bahkan cinta yang saling sepakat seperti ini tidak selalu berjalan mulus. Kakak-kakak Diana sama sekali tidak menyukai Robin, seorang pemuda miskin yang datang ke kota hanya untuk mencari pekerjaan. Bagi mereka, meskipun Diana mungkin tidak menikah dengan seorang bangsawan, setidaknya ia pantas mendapatkan seorang pria yang jauh lebih terpandang, tetapi Diana sangat memahami apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hatinya. Please stop going round and concentrate. This is your future life we're talking about. It's your future happiness. The thing is, I just know this is it. Dengan tekad kuat Diana sendiri, dia dan Robin diam-diam menikah. Keluarganya yang tidak memahami keputusan itu hampir memutuskan hubungan dengannya. Namun, seiring dengan kabar bahwa seorang anak akan segera lahir, orang tua yang sebelumnya tidak mengerti dan kakak-kakak yang penuh prasangka akhirnya menerima keberadaan Robin. Meski begitu, bulan tidak selalu penuh dan awan di langit pun sesekali menutupi matahari. Semakin mereka berharap kebahagiaan abadi, semakin sering mimpi buruk datang tanpa diundang. Tepat pada peringatan kedua pernikahan mereka, Robin tiba-tiba terjatuh saat bermain bola. Awalnya,
Dia mengira itu hanya kram otot akibat kurangnya aktivitas fisik. Namun, saat malam tiba, rasa sakitnya tidak kunjung mereda. Bahkan, napasnya menjadi tersengal-sengal dan detak jantungnya terasa tidak teratur. Demi tidak mengganggu istirahat Diana, Robin menahan rasa sakitnya dan memutuskan untuk meminta bantuan dari kakak iparnya. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan yang teliti, dokter menemukan bahwa sistem pernapasan Robin mengalami penurunan drastis seperti jatuh dari tebing. Untuk memastikan dia tetap bisa bernapas, dokter harus membungkus tubuhnya dengan es dan segera membawanya ke ruang operasi di mana tenggorokannya dibedah. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa Robin menderita poliomielitis yang tidak dapat disembuhkan, menyebabkan kelumpuhan total dari leher ke bawah. Bahkan, untuk bernapas saja, ia harus bergantung pada ventilator yang membutuhkan listrik agar tetap berfungsi. Kini, Robin seperti burung yang terkurung, tak berdaya, hanya bisa berdoa agar tidak ada gangguan pada perangkat yang menopang hidupnya. Robin mencoba tersenyum dan ingin mengatakan sesuatu kepada Diana, tetapi sayangnya, ia tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun. Namun Diana dengan tepat memahami apa yang ingin disampaikan Robin, karena hubungan mereka begitu erat hingga seringkali satu tatapan atau senyuman saja sudah cukup untuk berkomunikasi. Meski begitu, kedekatan mereka hanya mampu mengundang beberapa tetes air mata dari orang lain tanpa memberikan bantuan nyata yang mereka butuhkan. Dokter yang menangani Robin dengan tegas mematahkan harapan Diana untuk melihat suaminya pulih. Berdasarkan kasus serupa sebelumnya, penderita penyakit ini jarang bisa bertahan lebih dari beberapa bulan. Kesimpulan ini bagaikan petir di siang bolong bagi Diana. Kebahagiaan yang baru saja mereka raih tampaknya sudah berakhir seketika. Robin belum sempat memenuhi janjinya untuk menua bersama Diana, bahkan belum melihat anak mereka yang masih dalam kandungan. Bagaimana mungkin ini tidak meninggalkan rasa penyesalan yang begitu mendalam bagi mereka? Banyak orang meratapi pahitnya cinta yang tak bisa dimiliki, tetapi kepahitan itu mungkin tak sebanding dengan kegetiran tak berujung yang harus ditanggung Diana. Dalam kebingungannya, Diana hanya bisa mencurahkan segala keluh kesah kepada orang tuanya, berharap mendapatkan penghiburan. Namun, sejak awal, orang tuanya memang tidak mendukung pernikahan yang dianggap tidak setara ini. Malapetaka yang menimpa Robin justru menjadi alasan bagi mereka untuk menyalahkan Diana, seperti angin buas yang terus-menerus mengoyak luka di hatinya. Namun, meskipun diserang dari berbagai sisi, tekad Diana sama sekali tidak tergoyahkan. Ia bersikeras untuk menemani Robin hingga akhir. Meskipun mereka tidak bisa menua bersama, ia tidak ingin Robin menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian. Barangkali ketulusan ini benar-benar menyentuh langit dan bumi, karena kehidupan Robin tidak berakhir seperti prediksi dokter. Ia bertahan hingga saat yang luar biasa sampai kelahiran anak mereka. Ketika anak mereka lahir, Diana dengan lembut meletakkannya di samping kepala Robin dan memberikan kecupan hangat di sudut bibirnya. Ia berharap momen ini bisa menjadi kekuatan dan harapan bagi Robin untuk terus bertahan. Namun, sayangnya, Robin yang terpenjara dalam tubuhnya sendiri tidak bisa melakukan apapun, kecuali menunggu hari terakhirnya, yang seolah-olah sudah dipastikan hanya akan menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dalam 1 tahun berikutnya, Robin dan Diana terus bertahan dengan harapan kecil yang mereka miliki, melewati batas waktu yang sebelumnya diprediksi dokter sebagai akhir hidup Robin. Meskipun Robin masih harus bergantung pada ventilator untuk menjaga fungsi tubuhnya, setidaknya ia tidak lagi terbaring di ruang gawat darurat yang sempit, menunggu nasib yang tak pasti. Berkat hati nurani ibu mertuanya yang tersentuh, Robin dipindahkan ke rumah sakit yang lebih canggih dan diberikan perawatan dengan alat medis yang lebih presisi. Namun, Robin tahu bahwa ini hanyalah cara mertuanya untuk mengingatkannya bahwa ia akan selalu terikat pada mesin-mesin dingin ini dan tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan seutuhnya kepada wanita yang paling ia cintai. Dalam hari-hari berikutnya, Robin semakin terbiasa menyendiri. Ia menolak semua kunjungan, berharap tubuhnya cepat terbiasa dengan kesepian. Namun, sikap ini justru semakin memperkuat tekad Diana untuk tetap berada di sisinya. Robin mungkin memilih diam, tetapi Diana tetap duduk di samping tempat tidurnya, menceritakan kisah-kisah romantis yang pernah mereka alami, dari pertemuan pertama mereka, kehangatan cinta yang berkembang,
hingga janji mereka untuk tidak saling meninggalkan. Meskipun seringkali suaranya serak dan nyaris pecah karena terlalu banyak bicara, Diana tidak pernah menangis di depan Robin. Ia ingin dunia Robin tetap terang, penuh dengan sinar matahari dan kehidupan. Ia menahan air matanya karena ia tahu Robin tidak bisa menghapus air matanya, dan ketidakmampuan itu hanya akan menambah beban hati suaminya. Namun semakin Diana menunjukkan ketulusan cintanya, semakin sakit hati Robin dibuatnya. Hatinya terasa tercabik-cabik melihat pengorbanan istrinya. Di satu sisi, ia ingin bertahan hidup untuk terus menemani Diana, tetapi di sisi lain ia merasa bahwa kematiannya adalah satu-satunya cara untuk membebaskan istrinya dari beban dan belenggu yang terus menghimpitnya. Sejak terbaring di ranjang sakit, Robin yang sebelumnya tidak pernah percaya pada ajaran agama atau hal-hal berbau spiritual, perlahan mulai menerima ajaran-ajaran yang dulu ia anggap tidak masuk akal. Namun, ia sendiri tidak yakin apakah ia sedang berharap pada sebuah keajaiban atau hanya mencari jalan untuk melepaskan diri dari penderitaan. Pastor yang membimbingnya mengatakan bahwa setiap orang lahir dengan misi yang telah ditentukan. Segala penderitaan yang dialaminya adalah tantangan dan tugas yang diberikan oleh takdir. Kata-kata itu menjadi semacam pegangan hidup bagi Robin, menemani perjalanan panjangnya. Seiring waktu, perubahan dalam cara pandangnya membuat hidup Robin menjadi lebih matang dan stabil. Kehidupannya pun perlahan berubah. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sebuah versi baru ventilator berhasil diciptakan, memberinya kembali kemampuan untuk berbicara, bahkan mengurangi banyak rasa sakit fisik yang selama ini ia derita. Pastor yang mendampinginya menyebut semua ini sebagai mukjizat dan bukti kehadiran Yesus. Namun, Robin tahu betul bahwa semua ini terjadi bukan karena keajaiban iman, melainkan hasil dari kemajuan zaman dan cinta tulus dari Diana. Kesadaran itu membuat Robin mengambil keputusan untuk kembali menjadi seseorang yang tidak bergantung pada keyakinan apapun. Ia merasa bahwa kebahagiaan dan harapan yang ia temukan berasal dari cinta dan pengorbanan Diana, bukan dari doktrin atau ajaran spiritual apapun. Keputusannya itu menegaskan satu hal hidupnya. Meskipun terbatas, masih miliknya sendiri untuk dijalani dengan cara yang ia yakini. I'll be on my way. Robin, yang tidak lagi ingin mengisi kekosongan hatinya dengan cara yang tidak ia percayai, memutuskan untuk menjalani sisa hidupnya dengan fokus penuh pada istri dan anaknya yang masih kecil. Ia tidak akan pernah memiliki pengantin lain selain Diana. Suatu hari, ia mengutarakan keinginannya kepada Diana untuk pulang ke rumah dan keluar dari rumah sakit. Awalnya, ia berpikir Diana akan menolak mentah-mentah. Namun, ia telah meremehkan ikatan mendalam yang ada di antara mereka. Diana tidak hanya menyetujui permintaan Robin, tetapi juga mengeluarkan 7.000 pound untuk membeli sebuah villa di pinggiran kota demi memberi Robin tempat tinggal yang nyaman. Meski demikian, rumah sakit dengan alasan moral menolak memberikan izin keluar untuk Robin. Tak kehilangan akal, Diana menyuap beberapa staf pengelola agar bisa memindahkan Robin secara diam-diam. Namun, pada saat terakhir, kepala rumah sakit datang dan berhasil menghentikan mereka. Kepala rumah sakit, yang merasa bertanggung jawab secara moral, yakin bahwa jika Robin meninggalkan rumah sakit, itu sama saja dengan menjemput ajal. Namun, Robin telah melepaskan segala ketakutannya. Dengan tegas, ia berkata, "Jika aku memang harus mati hari ini setelah keluar dari sini, apalagi yang perlu aku takuti?" Kata-kata ini seperti petir yang menghantam jiwa kepala rumah sakit. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang pasien yang sama sekali tidak gentar menghadapi maut. Hal ini membuatnya merasa kagum, tetapi di sisi lain, ia terikat oleh tugasnya dan harus memainkan peran sebagai penjaga yang keras, karena ia telah menerima tanggung jawab untuk menahan Robin tetap di rumah sakit. You'll be dead in 2 weeks. Kata-kata keras kepala rumah sakit tidak mampu menggoyahkan tekad Robin. Meskipun dengan peralatan yang lebih sederhana di rumah, kondisi tubuhnya tentu tidak seoptimal saat dirawat di rumah sakit. Udara segar di luar rumah dan kebebasan yang ia rasakan dari hembusan angin lembut kembali memberinya makna hidup. Dengan bantuan teman-temannya, Robin dipindahkan ke tempat tidur khusus yang telah dibuat untuknya. Diana dengan telaten memasangkan ventilator yang menopang hidupnya, lalu menggantinya dengan tabung oksigen manual.
Di tengah tatapan tegang semua orang yang menyaksikan momen itu, akhirnya Robin berbicara untuk pertama kalinya. Yes, I think I am. Can't believe it actually works. Yes, it works. Hari-hari yang tampak bahagia seolah kembali hadir dalam kehidupan mereka. Namun, beban yang harus ditanggung Robin bukan hanya kerusakan fisik yang terus-menerus, tetapi juga ancaman bahaya yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Pada hari kedua setelah kepindahan mereka ke rumah, sebuah insiden terjadi. Saat anak mereka sedang bermain dengan anjing peliharaan, ia tak sengaja menjatuhkan colokan ventilator yang menopang kehidupan Robin. Alat itu berhenti berfungsi, dan seketika, Robin merasakan sesak yang melumpuhkan seluruh tubuhnya. Dorongan kuat untuk bertahan hidup membuat Robin berusaha keras menarik perhatian Diana yang sedang melakukan pekerjaan rumah di luar ruangan. Ia mencoba berteriak meminta tolong, tetapi tanpa suplai oksigen, tenggorokannya yang lemah tidak mampu menghasilkan suara, tak peduli seberapa keras ia mencoba. Rasa putus asa dan kesakitan menguasai dirinya, sementara waktu terus berlalu tanpa pertolongan. Robin? 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 Untungnya, pada saat-saat terakhir, Diana menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Dengan panik, ia segera memasang kembali colokan ventilator. Hanya dengan itu, pernapasan Robin akhirnya kembali normal, dan ia berhasil diselamatkan dari ambang bahaya. That was interesting. Insiden ini membuat Diana menyadari bahwa hanya dengan selalu berada di sisi Robin, tidaklah cukup untuk mencegah kejadian serupa. Ia perlu menemukan cara yang efektif agar Robin bisa meminta bantuan sendiri saat keadaan darurat terjadi. Diana kemudian meminta bantuan kepada seorang profesor, teman ayahnya, untuk mencari solusi. Setelah mempelajari kondisi Robin, profesor itu langsung menemukan ide yang sederhana, namun sangat efektif. Mengingat Robin hanya bisa sedikit menggerakkan kepalanya, ia menciptakan perangkat darurat generasi pertama yang memungkinkan Robin mengirimkan sinyal bantuan, hanya dengan menggerakkan kepalanya ke kiri atau ke kanan. Alat ini dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan fisik Robin dengan cara yang cerdas. Keberadaan alat ini membuat Diana merasa lega, setidaknya setengah dari kekhawatirannya kini teratasi. Sementara itu, Robin menyadari bahwa pertemuannya dengan profesor tersebut telah mengubah nasibnya, menyelamatkannya dari keterpurukan yang seharusnya menjadi takdirnya. Dengan perawatan penuh kasih dari istrinya, kondisi mental Robin semakin membaik. Ia tidak hanya berhasil melampaui prediksi kepala rumah sakit yang mengatakan ia hanya bisa bertahan 2 minggu, tetapi juga mulai memiliki rasa ingin tahu untuk menantang takdirnya. Robin terus memikirkan cara agar ia bisa keluar dari tempat tidurnya dan merasakan sinar matahari langsung di bawah langit terbuka. Suatu hari, ia melihat putranya mendorong kereta bayi, dan tiba-tiba sebuah ide brilian terlintas di benaknya. Ia segera memanggil profesor yang sebelumnya membantunya dan menjelaskan konsep luar biasa yang ada dalam pikirannya. Dengan kerja sama penuh antara Robin dan sang profesor, lahirlah kursi roda pertama di dunia yang dilengkapi dengan ventilator portabel. Robin bahkan menjadi orang pertama yang mencoba penemuan tersebut, membuktikan bahwa ide tersebut berhasil. Namun tujuan penelitian mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Robin semata. Selama masa perawatannya di rumah sakit, Robin berteman dengan banyak pasien lain yang juga menderita penyakit serius seperti dirinya. Ia pernah bertanya kepada mereka satu pertanyaan. Jika Tuhan dapat mengabulkan satu permintaan untuk kalian, apa hal yang paling kalian inginkan saat ini? Justru harapan sederhana yang tidak disengaja itu menjadi bayangan dari penelitian Robin. Begitu kursi roda itu selesai diciptakan, ia tidak sabar untuk kembali ke rumah sakit tempatnya dulu dirawat dan menemui orang-orang yang dulu pernah merawatnya. Robin ingin memberikan kejutan kepada mereka dengan memperkenalkan kursi roda baru ini, serta menyebarkan temuan ini ke seluruh dunia, agar lebih banyak orang seperti dirinya bisa merasakan kebahagiaan di bawah sinar matahari dan menantang takdir yang berusaha merebut segalanya dari mereka. Setelah itu, Robin menghabiskan waktunya
dengan terus mengeksplorasi penemuan-penemuan baru. Tentunya tidak sedikit bantuan dan saran dari orang-orang di sekitarnya, tetapi yang paling berarti dan patut dikenang adalah pendampingan dari Diana. Robin sering mengatakan kepada Diana bahwa hal paling beruntung dalam hidupnya adalah tidak mendengarkan nasihat teman-temannya yang melarang hubungan mereka. Dan ini, tentu saja, juga menjadi keberuntungan bagi Diana. Saat keduanya tenggelam dalam perasaan cinta mereka yang dalam, putra mereka tiba-tiba datang sambil membawa sebuah album foto lama yang mengganggu percakapan mereka. Album itu penuh dengan kenangan masa muda Robin dan Diana. Mereka pernah, saat masih jatuh cinta, terbang dengan helikopter menuju Afrika untuk melakukan pendakian. Robin masih ingat jelas setiap kejadian yang mereka alami di sana, setiap matahari terbit yang mereka saksikan. Deskripsi indah ini membangkitkan rasa ingin tahu anak mereka, yang menangis dan merengek agar orang tuanya membawa mereka kembali ke sana. Meskipun hal itu tampaknya tidak mungkin, justru memberi Robin semangat baru. Akhirnya, mereka diam-diam mengubah sebuah mobil van 4 kursi dan menyusuri jalan menuju Afrika. Perjalanan kembali ke tempat itu memang penuh tantangan, tetapi bagi Robin, itu menjadi sebuah tonggak penting dalam hidupnya. Ia mulai berusaha agar lebih banyak orang yang mengalami penderitaan seperti dirinya bisa merasakan keajaiban hidup. Dengan usahanya, kursi roda dengan ventilator yang hanya bisa bertahan selama 3 jam, itu berhasil dia modifikasi hingga bisa bertahan seharian penuh, bahkan lebih. Semakin banyak orang yang kini bisa keluar rumah dan menghirup udara segar seperti dirinya. Namun, ambisi Robin tidak berhenti di situ. Ia ingin agar penemuannya bisa dikenal dan digunakan oleh seluruh dunia. Maka setelah itu, Robin dan Diana memulai perjalanan keliling dunia, tanpa henti mencari investor yang dapat membantu mereka mewujudkan impian mereka. Namun sayangnya, dalam perjalanan wisata mereka, mesin pernapasan Robin meledak secara tak terduga dan mereka hanya bisa bergantung pada metode manual untuk menjaga hidupnya. Untungnya, perubahan dalam sikap Robin membuatnya kehilangan kegelisahan yang dulu ia rasakan. Ia mulai menghabiskan lebih banyak energi untuk menikmati kedamaian yang singkat, dan selama menunggu bantuan, ia akan berbagi cerita tentang dirinya dan Diana dengan setiap orang baik hati yang lewat. Itu adalah cerita yang ia banggakan dan ia ingin membagikan keindahannya dengan setiap orang. Mungkin karena sikapnya yang lebih bijak ini, Tuhan pun tak lagi mengujinya. Setelah mesin pernapasannya diperbaiki, perjalanan berikutnya menjadi jauh lebih lancar. Ia tidak hanya menemukan mitra yang bersedia mendanainya, tetapi juga berhasil mendapatkan paten untuk penemuannya serta berbagai kebijakan kesejahteraan di beberapa negara. Semakin banyak orang yang berhasil keluar dari menara gading penyakit berkat usahanya. Ia perlahan menjadi pahlawan di kalangan kelompok kecil ini, menciptakan manfaat yang unik di dunia ini meski dengan tubuh yang tak sempurna. Namun, Robin tidak pernah merasa cukup. Hari-hari berikutnya, ia terus fokus pada penelitian produk baru. Ia menjadi duta untuk yayasan penyandang disabilitas dan mulai memberikan ceramah di berbagai tempat, mengedukasi orang-orang yang sehat tentang psikologi mereka dan cara mendukung serta mengasihi mereka. Meskipun peserta seminar mayoritas adalah orang-orang yang sehat, hanya dia yang memiliki sentuhan pelangi yang cerah di tubuhnya. What is it that you see? Do you see a creature that's barely alive? Or do you see a man that's escaped the confines of the hospital walls? Now, when I first became paralyzed, I wanted to die. But my wife wouldn't let me. She told me I had to live to see our son grow up. So I went on living. Because she told me to. Because of her, really. With her, I've accepted the risk of dying. Because I don't want to just survive. I want to truly live. Pidato Robin menyentuh hati semua orang yang hadir di sana, seperti yang selalu ia sampaikan, bahwa keberadaannya bukan untuk memberitahu dunia tentang keajaiban, melainkan untuk menciptakan keajaiban itu sendiri.
Ia sangat berterima kasih kepada orang-orang yang tak pernah meninggalkannya sepanjang perjalanan ini, dan tentu saja yang paling ia syukuri adalah orang yang selalu ada di sisinya, yaitu istrinya. Ia berharap dapat bersama lebih banyak orang untuk mengubah dunia ini. Karena setiap langkah maju dunia memberikan lebih banyak kemungkinan, lebih banyak waktu untuk bersama istrinya, bahkan hanya 1 menit atau detik lebih lama. Selama 8 tahun, ia mengabdikan dirinya untuk penelitian dan melawan penyakit. Istrinya dan anaknya menjadi pendukung terkuatnya. Ia membantu dunia menciptakan keajaiban-keajaiban baru, namun tetap ada satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Bulan tak bisa selalu purnama, dan hidupnya tak akan pernah seperti orang normal yang sehat dan panjang umur. Karena memakai alat pernapasan dengan potongan di leher selama bertahun-tahun, lehernya menjadi lebih rapuh dibandingkan orang biasa, yang menyebabkan kondisi fisiknya semakin menurun. Hingga suatu malam, tubuhnya akhirnya runtuh sepenuhnya. Luka yang tak terkendali membuat darahnya mulai mengalir, dan meskipun Diana sangat berat hati, mereka semua tahu bahwa legenda Robin mungkin telah mencapai bab terakhirnya. Kali ini mereka seperti dulu, tak perlu kata-kata untuk saling mengerti perasaan yang ingin mereka sampaikan. Maka, Diana mengundang semua teman dan keluarga Robin untuk mengadakan sebuah pesta perpisahan yang ceria. Ia tahu Robin tidak suka kesedihan, jadi ia menciptakan suasana yang bahagia untuk mengantar kepergian orang yang paling ia cintai. Melihat istrinya yang sibuk dan menahan kesedihan, Robin benar-benar merasa berat hati untuk meninggalkan, tetapi ia tahu bahwa pergi adalah pembebasan yang paling tepat bagi dirinya dan mereka berdua. Keesokan harinya, Robin memanggil dokter untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak ingin istrinya dan anaknya menyaksikan detik-detik terakhirnya. Namun, bagaimana mungkin Diana bisa membiarkan suaminya pergi sendirian? Dengan diam-diam, ia kembali ke sisi suaminya sebelum ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Melihat suaminya yang perlahan kehilangan hidup, hati wanita itu terasa seperti disayat ribuan pisau, perih dan hancur. Tetapi mereka berdua tahu ini adalah akhir terbaik yang bisa mereka hadapi. You've given me a wonderful life. It wasn't quite what you expected. No, me. Melihat pria yang terkadang merasa dirinya tahu segalanya ini, Diana dengan susah payah memaksakan sebuah senyuman. Ia tahu suaminya tidak suka melihat dirinya menangis, jadi meskipun hatinya sangat sakit, ia ingin suaminya mengingat senyuman ini di saat-saat terakhirnya. Hidup mereka mungkin tidak bisa dibilang sempurna, tetapi jika harus menggambarkannya dengan kata-kata penyesalan, rasanya masih ada yang kurang tepat. Di tengah keramaian dunia ini, dua jiwa yang saling mencintai hanya membutuhkan sekejap untuk saling tertarik, kemudian bersama-sama melewati segala rintangan dan kesulitan hidup, saling memegang tangan tanpa pernah terpisah atau menyerah. Itulah romansa mereka, meski penyesalan selalu ada, namun perjalanan mereka terasa seperti dihiasi dengan bunga dan tepuk tangan. Kebahagiaan yang selanjutnya hanya akan menjadi kenangan bagi Diana, tetapi cinta ini tidak akan pernah pudar, malah semakin kuat dan membara.